Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari yang keberapa ini? Ke-7. Kita telah masuk satu pekan yang pertama dari bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah, 7 hari ini bisa kita lalui dengan baik. Puasa bisa kita jaga, salat tarawih bisa kita jaga. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjumpai bulan Ramadan keutamaannya sangat besar. Allah memuliakan orang-orang yang bisa mendapati bulan Ramadan. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah pernah menceritakan ada 2 orang pemuda yang 2 orang pemuda ini bersahabat. Namun keduanya memiliki amalan yang berbeda. Pemuda yang pertama rajin ibadah, sampai jihad diwajibkan oleh pemimpin berangkat, dia berangkat. Akhirnya terbunuh di medan peperangan. Dia rajin ibadah pemuda ini, yang wajib dilakukan, yang sunnah dikerjakan, tapi dia meninggal lebih dahulu karena ikut ke medan perang, diwajibkan oleh pemimpin. Yang kedua, pemuda yang kedua ibadahnya biasa-biasa saja. Dia hanya melakukan yang wajib-wajib. Salat hanya 5 waktu. Salat sunnahnya tidak dikerjakan, hanya yang wajib-wajib. Puasa hanya puasa Ramadan. Akan tetapi pemuda yang kedua ini mendapati Ramadan lebih banyak karena temannya sudah meninggal duluan. Apa yang terjadi ketika di hari kiamat pemuda yang ibadahnya biasa-biasa saja, dia lebih masuk duluan ke surga. Masuk surga lebih dulu daripada yang pemuda temannya rajin ibadah. Kenapa? Karena dia mendapati
puasa Ramadannya lebih banyak daripada temannya. Maka kaum muslimin, ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, ini berarti Allah menginginkan kita menjadi baik. Ketika kita bisa kembali bertemu dengan Ramadan, berarti Allah menginginkan kita untuk mendapatkan pahala yang banyak. Bersyukurlah atas nikmat ini. Barangkali bapak-bapak merasakan tahun ini, Ramadan tahun ini, ada teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Tahun kemarin masih sama-sama, tahun ini dia sudah tidak ada. Atau barangkali orang tua kita tahun kemarin masih bisa lebaran bersama, berbahagia. Tahun ini orang tua kita sudah mendahului kita. Orang-orang yang kita cintai barangkali tahun ini sudah tidak ada. Maka bersyukurlah kaum muslimin ketika kita bisa berjumpa, bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar tamu yang agung ini benar-benar kita maksimalkan, tidak kita abaikan, bagaimana caranya kita mengisi bulan yang penuh berkah ini? Karena Ramadan adalah tamu yang agung yang harus diagungkan, tamu mulia yang harus dimuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu fihi as-siyam, fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kabar gembira kepada umatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi Ramadan itu tamu yang agung. Kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Berarti dia ibaratnya bagaikan tamu yang datang. Kemudian kata Nabi, syahrun mubarak, Ramadan itu bulan penuh berkah. Dari sisi mana keberkahannya? Banyak. Keberkahan bulan Ramadan, satu, pahala puasa Ramadan cuma Allah yang tahu. Yang membalas pahala puasa Ramadan hanya Allah. Kalau bapak-bapak sholat berjamaah dapat berapa pahalanya, Pak? 27. Kita bisa lihat, oh dia ke masjid dapat 27. Oh dia berjamaah di masjid dapat 27. Tapi pahala puasa tidak ada yang tahu. Hanya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Maka keberkahan bulan Ramadan, puasanya Allah langsung yang ngasih pahala. Tidak diketahui berapa. Bisa jadi di antara orang yang puasa dapat pahalanya beda-beda. Kalau sholat berjamaah rata, dapat 27, 27, 27. Tapi untuk puasa tidak. Maka dari itu para jamaah, puasa itu paling selamat dari yang namanya riya. Ya, puasa selamat dari riya. Riya itu apa? Ingin dilihat, ingin dipuji. Kalau orang sholat, dia ingin dipuji, bisa. Rukuknya dipanjang-panjangin, karena di belakangnya ada mitoha, ya, ada mertua, pengen dilihat, pengen dipuji calon mertua,
dipanjang-panjangin, bisa sholatnya dibuat supaya dilihat orang, biar dikatakan sholat saya paling bagus. Bisa sholat. Tapi puasa bisa nggak? Nggak bisa, kita ria, ya, dilemes-lemesin gitu. Saya puasa loh. Nah, nggak ada, karena nggak ada yang tahu dia puasa ini tidak, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka ibadah puasa Ramadan itu ibadah yang paling selamat dari pamer, ria, ya, dan seterusnya. Ini keberkahan Ramadan. Rasulullah mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di antara keberkahannya, pahalanya Allah langsung yang membalas. Kemudian apa tamu yang penuh berkah ini, yang agung ini? Rasulullah mengabarkan, iftaradallahu fihi siyam. Allah wajibkan di bulan Ramadan ini puasa. Tamu yang agung ini ternyata ada misi, tujuannya apa? Mewajibkan manusia berpuasa. Maka kita di bulan Ramadan tidak bisa meremehkan puasa Ramadan karena hukumnya wajib. Tidak sebagaimana saudara-saudara kita yang imannya kurang, puasa Ramadannya setengah-setengah, kayak anak kecil. Kalau anak kecil kan yang belum wajib puasa, kelas 1 SD kita latih puasa, nanti jam 9 apa? Minta makan. Besok tambah lagi ya, puasanya sampai zuhur. Ya, bisa. Jam 12 minta makan. Ada orang dewasa sudah wajib puasa, tapi puasanya kayak anak kecil. Sahur di rumah sama keluarga, makannya banyak biar kuat puasa. Tapi begitu sampai kantor, sampai pabrik, jam 10 ngumpet-ngumpet ke warung setengah badan. Nah, masuk warung-warung yang ditutup setengah badan. Ini kayak anak kecil puasanya, jam 10 buka. Nggak boleh, karena puasa Ramadan kewajiban, yang kewajibannya sudah dicantumkan dalam ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian puasa Ramadan. Ini sebagai motivasi bagi kita semua. Jangan kita meremehkan puasa Ramadan. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang tidak puasa Ramadan, kasih nasihat. Kamu itu muslim, siang-siang ngerokok. Ya tadi di jalan perjalanan dari Telaga Sakinah ke sini, ya Allah kasihan para pemuda. Kalau dilihat fisik badannya kuat-kuat, tapi ngepul terus. Ahli hisab. Ya. Ramadan belum buka udah ngepul. Padahal kalau dari fisik gemuk, sehat. Kok bisa nggak puasa? Yakin saya itu orang muslim. Orang pakai peci, ya kan? Tapi kenapa mereka tidak puasa? Ini namanya tidak mengagungkan bulan Ramadan. Jangan kita abaikan puasa Ramadan ini. Jangan kita remehkan. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, sebenarnya kalau kita nggak puasa, hukumannya apa sih? Bapak-bapak, orang yang sengaja buka puasa sebelum waktunya, hukumannya dosa besar. Apa? Dosa besar. Dosa besar itu tidak bisa Allah ampuni kecuali dengan tobat. Dia sengaja dia buka puasa padahal kuat, ya nggak ada alasan, dia bukan perempuan yang haid, bukan sedang sakit, bukan sedang pergi, sehat tapi buka puasa, dosa besar. Dalam riwayat hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Rasulullah satu hari pernah diajak malaikat Jibril berkeliling. Kemudian Rasulullah melihat ada seorang manusia
yang digantung dengan posisi terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Kemudian mulutnya, tenggorokannya ditusuk dengan besi sehingga mengeluarkan darah. Rasulullah bertanya, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Mereka adalah orang yang berbuka puasa Ramadan secara sengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bulan yang agung ini jangan kita sepelekan, jangan kita abaikan. Puasa Ramadan harus dijaga. Walaupun kerjanya berat, Pak Ustadz saya ngelas sebagiannya. Tiap hari dari mulai 7:30 sampai jam 12 ngelas terus, haus, panas. Boleh nggak puasa? Tidak boleh, wajib tetap puasa. Kecuali mau mati. Ya, ngelas sudah kerasa nih ajal di tenggorokan, boleh minum. Kalau belum, tidak boleh. Karena tidak ada keringanan bagi pekerja berat. Dia harus tetap puasa. Jangan sampai perkara akhirat, perkara agama kita lalaikan cuma untuk urusan duit, cuma untuk urusan dapat gaji. Puasa Ramadan ditinggalin. Jangan. Nanti kira-kira bapak-bapak di hari kiamat berani nggak tanggung jawab? Saya nggak puasa Ramadan. Kenapa? Karena kerjaan berat biar dapat gaji sehingga saya nggak puasa. Berani bilang begitu di depan Allah? Tak boleh, karena urusan dunia kita tinggalin puasa Ramadan. Tidak boleh. Ya, ini kenyataan bapak-bapak. Masih banyak yang melalaikan puasa Ramadan. Saya berbicara seperti ini karena melihat langsung di sebuah PT juga di sini, ya, kawasan pekerjanya banyak yang ngelas, yang berpuasa di saat bulan Ramadan bisa dihitung jari. Yang lainnya kemana? Mereka tidak puasa Pak Ustadz, alasannya ngelas. Gak boleh. Harusnya kalau memang tidak kuat karena panasnya, ngelasnya dipindah malam-malam, ya, habis taraweh. Kan asik itu, mulai habis taraweh ngelas sampai sahur. Selesai nggak kerjaan? Selesai. Pagi kita masuk berapa jam sih? 8 jam sampai kalau puasa. Kalau 8 jam, hitung sekarang selesai taraweh 8:30, 9:30, 10, 9:30, 11, 12, 1, 2, 3, 4, sudah bisa sahur, ya. Sama waktunya. Maka seharusnya dirubah jam kerjanya, bukan malah puasanya yang dikalahin. Nah begitu. Ini bulan yang agung, kata Nabi, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan karena di dalamnya ada puasa. Nah terus terang nih bapak-bapak yang punya pekerjaan berat, puasa atau enggak puasa? Hah? Atau setengah hari? Enggak ada. Puasa setengah hari itu enggak ada. Puasa itu sampai maghrib. Kasih tahu istri-istri kita, anak-anak kita, jangan menyepelekan bulan Ramadan, jangan menyepelekan puasa Ramadan. Gara-gara pengen beli baju baru pergi ke Tanah Abang. Tahu sendiri Tanah Abang bulan puasa kayak apa manusia. Jalan aja ngalang-ngalain tawaf, ya. Apa? Sempit. Capek, kehausan, bawa anak 4 nyari baju baru, ada tukang es teh keliling. Nah, kebetulan buka puasa. Ya Allah. Apa alasannya buka puasa? Musafir bukan, orang sakit bukan, wanita yang haid juga bukan. Buka puasa. Ini menyepelekan bulan Ramadan. Tamu agung yang diabaikan. Ah, gampang lah puasa Ramadan, nanti saya ganti habis lebaran. Gak ada. Tidak boleh.
Kalau kita berbuka secara sengaja di bulan Ramadan, tidak bisa diganti walaupun 1000 puasa. Ingat, yang sengaja buka puasa bulan Ramadan nggak bisa dikodok, nggak bisa diganti walaupun dia puasanya 1000 hari, karena dia sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Kasih tahu ini keluarga kita, kasih tahu anak-anak kita, jangan diabaikan kewajiban ini. Jadi yang wajib di bulan Ramadan itu justru puasanya, bukan sholat taraweh, bukan baca Quran, bukan sedekah, bukan. Itu mah sunnah semua. Orang kalau nggak sholat taraweh dapat dosa nggak? Enggak, sunnah. Dia nggak baca Quran, ya walaupun kehilangan pahala, tapi dosa nggak? Tidak. Kalau nggak puasa, dosa nggak? Dosa. Justru yang puasa yang harus dijaga. Ini masyarakat kita kebalik. Begitu traweh penuh masjid, luber, halaman nggak cukup, bikin tenda, wah sunnah padahal. Besok paginya nggak puasa. Kebalik, yang wajib ditinggalin, yang sunnah dikerjain. Dia akan mendapatkan dosa. Justru yang wajib itu kita laksanakan. Yang sunnah bagaimana? Laksanakan juga, karena ini bulan mulia. Tapi kalau ketika kita tidak sholat taraweh, tidak dosa. Tapi kalau satu hari tidak puasa, dosa besar. Nah ini kaum muslimin, tamu agung yang jangan kita lalaikan. Apa? Puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, pada bulan ini diwajibkan puasa Ramadan. Pada bulan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Disebut malam apa? Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Taharraw Lailatul Qadari fi ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan ini menjelang finish. Ramadan mau selesai. Disinilah ujian kita. Ya. Ujian 10 hari terakhir kemana? Pulang kampung. Ujian di 10 hari terakhir harusnya cari Lailatul Qadar. Anak-anak minta baju baru, sepatu baru, harus keliling sampai ya harus malam, karena kalau siang panas. Ujian malam Lailatul Qadar, yang ibu-ibunya sudah siap-siap bikin apa? Kue, bikin apa lagi? Opor, ketupat, ya. Ujian memang, bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh saja makan opor, siapa yang larang? Halal, ya. Opor halal apa haram? Halal. Ketupat halal. Cuma yang menjadi ujian adalah ketika kita ingin cari Lailatul Qadar. Ini godaannya. Kalau karyawan pabrik 10 hari terakhir godaannya apa? Lembur. Wah, long shift. Apa lagi? THR udah dapat, masih kurang. Wah, ada tantangan nih, tawaran lembur. Nah, yang Rasulullah mengatakan malam ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung sekitar 83 tahun 4 bulan. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Umur yang jarang orang bisa sampai 83 tahun. Karena Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70.
Kalau bapak-bapak dapat malam ini 83 tahun, umur yang jarang. Pahala ibadah sebanyak itu. Ya. Maka ketika datang 10 hari terakhir Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh istrinya Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda al-mi'zar wa ayqadha ahlah wa ahya lailahu. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah, adalah Rasulullah SAW, idza dakhala al-ashra, apabila beliau sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syaddal mi'zar, beliau mengencangkan sarungnya. Apa maksud mengencangkan sarungnya? Ada dua penafsiran. Yang pertama, menjauhi istri, tidak berkumpul dengan istri di malam-malam ganjil Lailatul Qadar. Artinya apa? Tidak berhubungan dengan istri, tidak berhubungan suami istri. Penafsiran kedua, saddal mi'zar, Rasulullah menguatkan ikatan sarungnya, maksudnya sungguh-sungguh malam itu ibadah. Nah, ini Rasulullah. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Aiqadha ahlah, beliau membangunkan keluarganya supaya tidak masuk surga sendirian. Keluarganya dibangunin, ayo. Karena kita keluarga, biar sama-sama dapat pahala. Kemudian apa lagi? Ahya lailahu, Nabi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya. Maksud menghidupkan malam, baca Quran, sholat, zikir, doa, ya, tidak tidur. Ini gambaran potret manusia terbaik, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, alhamdulillah, masjid-masjid kita sampai keluar-keluar kalau udah 10 hari terakhir. Jamaahnya mana? Keluar-keluar ke pasar, keluar ke mall, keluar kemana lagi? Supermarket, ya. Ini kita akui, saya, para jamaah, kita akui kita kurang memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi bukan berarti kita tidak punya usaha, pasrah dengan keadaan. Oh, Ustadz, saya 10 hari terakhir malah dapat lembur, Pak Ustadz. Gimana caranya pengen dapat Lailatul Qadar? Maka kalau tidak dapat semuanya, yang sedikit jangan ditinggalin. Kita nggak bisa 10 hari itikaf, diem di masjid gak keluar, karena kita masih kerja, masih lembur. Kita nggak bisa. Maka yang sedikit jangan ditinggalin. Maksudnya apa? Kalau dapat sip 3, ya, minimal di waktu-waktu kita kerja, ingat Allah, zikir. Di malam-malam ganjil, zikir, doa. Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun dan Engkau mencintai orang yang minta ampun, maka ampunilah aku. Itu paling minimal. Karena ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa didapati semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya, minimal sebagiannya. Gak apa-apa bapak-bapak lembur, ya, karena saya juga maklum butuh buat lebaran, pulang kampung. Apalagi kalau orang kerjanya di kota kan anggapannya sukses, jadi pulang kampung harus bawa oleh-oleh banyak. Ya sudah, tapi jangan diabaikan yang sedikit. Zikir bisa, walaupun sambil mengoperasikan mesin. Doa, ya, ingat ini malam ganjil. Yang kena macet di jalan, di tol, sambil nyupir, zikir.
Jangan ditinggalkan seluruhnya, karena kita nggak bisa itikaf seperti yang lain. Maka apa yang kita mampu lakukan. Kalau dikasih waktu istirahat, misalkan tengah malam 15 menit, 20 menit, baca Quran, sholat sunnah, hidupkan malam Lailatul Qadar. Agar tamu yang agung ini kita tidak abaikan. Ya. Jangan sampai berlalu begitu saja, tiba-tiba Ramadan sudah selesai, Lebaran ada penyesalan. Kenapa Ramadan saya tiap tahun kok kayak begini terus? Ya. Maka harus ada perencanaan. Nanti saya 10 hari terakhir mau apa? Cuti, berangkat umroh, atau itikaf, atau mau seperti tahun-tahun kemarin, lembur ya begitu saja. Nanti tahu-tahu Lebaran, ya harus ada perencanaan, perubahan. Target menghatamkan Quran ada tidak? Sebisa mungkin. Maka kaum muslimin jangan sampai tamu yang agung ini kita abaikan, kita lalaikan, karena malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya, kebaikan bulan ini, maka sungguh dia telah hilang dari kebaikan yang banyak. Ada sebagian manusia di bulan Ramadan ini tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan karena faktor sakit, tidak, tapi karena kelalaian. Puasa kagak, faktor lingkungan, ngelihat teman-teman pergaulan pada ngerokok. Bapak-bapak, zaman sekarang mah udah nggak ada ceritanya ngerokok. Tinggalin tuh yang namanya rokok. Nggak ada manfaatnya. Saya tanya, apa manfaatnya ngerokok? Satu, manfaatnya Pak Ustadz, ngerokok itu ya menghemat biaya bulanan. Iya, udah habis sama rokok, jadi mau makan harus dihemat-hemat, habis beli rokok. Manfaat kedua Pak Ustadz, ngerokok mencegah maling masuk rumah, karena tiap malam batuk. Itu manfaat rokok. Ya, udah gak ada ngerokok. Pergaulan ini membuat kita melalaikan perintah Allah untuk puasa. Makanya saya sedih kalau ngelihat para pemuda masih sehat, gagah, udah ngerokok, hidup yang gak jelas, pinggir jalan. Ya Allah, kalau masih muda kayak begitu, nanti tuanya kayak apa? Karena orang itu ketika sudah tua 40 tahun, 45 tahun, dilihat dari masa mudanya. Kalau masa mudanya baik, nanti saat dia tua juga baik. Maka mas-mas yang ada di sini nih, adik-adik masih muda, manfaatin waktu muda untuk kebaikan, prestasi, belajar yang serius, ya, belajar yang tekun. Nanti kita akan menuai hasilnya nanti saat kita dewasa. Mungkin kita sekarang tidak merasa karena masih muda, masih merasa gagah. Apa sih manfaatnya ngaji? Apa sih manfaatnya belajar? Belum kita rasakan sekarang. Nanti sudah nikah, punya anak, umur 40 baru kerasa betapa masa muda itu sangat menentukan kehidupan masa tua kita. Jadi barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan pada bulan ini, sungguh dia telah hilang kebaikan yang banyak. Gak usah ngerokok, gak ada manfaatnya, gak ada itu istilahnya ngerokok kelihatannya jantan. Apalagi iklan ngerokok kan pakai apa? Koboi ya, naik kuda, pakai lepis, wow keren. Nggak ada. Orang ngerokok itu mandul, nggak ada kerennya. Laki-laki sejati itu justru punya anak, itu laki-laki baru, ya. Maka adik-adik semua hadirin di sini yang masih ngerokok, tinggalin hari ini, nggak ada manfaatnya. Ustadz kan hukumnya cuma makruh. Siapa bilang makruh?
Makruh itu menurut ulama zaman dulu maksudnya haram. Itu makruh kalau menurut ulama zaman dulu maksudnya apa? Haram. Ada manfaatnya. Maka para pemuda yang sekarang ngerokok, ya Allah, sehari bisa berapa bungkus? Satu bungkusnya harga berapa? 12.000? 12.000. Kalau sebulan? 12.000 kali 3 36, ya 36.000 sebulan. Itu minimal kalau sehari satu bungkus 36.000, 3.600.000. 3.600.000 kan? 3.600.000 sebulan, 30 hari, seharinya 12.000, 3.600.000 setahun. 36 kali 12 sudah 30-40 jutaan. Ya Allah, buat rokok baru setahun. Umur kita sudah berapa tahun ngerokok? Kurban gak pernah, sedekah bulan Ramadan pelit, tapi kalau beli rokok berbungkus-bungkus. Ini kebalik para jamaah. Sedekah itu yang akan membuat pahala kita mengalir sampai sudah meninggal, bukan rokok. Orang beli rokok dapat pahala? Gak ada. Maka sekarang sudah ingat akhirat. Umur kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, sungguh dia telah diharamkan mendapatkan pahalanya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, memasuki bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Tidak puasa, ngerokok. Sebagian saudara-saudara kita malam-malam Ramadan tetap banting kartu, nyekek botol. Apa itu? Judi. Malam-malam bulan Ramadan tetap main judi, tetap minum minuman keras. Ya Allah, itu mah udah masa lalu dah. Sekarang udah nggak zamannya lagi main judi. Itu masa lalu kita udah tinggalkan. Apalagi bulan Ramadan yang seharusnya kita banyak berdoa kepada Allah, minta ampunan, malam Lailatul Qadar. Ini malah diisi dengan dosa kemaksiatan. Ini namanya kita mengabaikan tamu yang agung. Saya teringat sebuah cerita. Cerita ini diceritakan oleh guru kami, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, guru besar di Masjid Nabawi, Madinah. Tatkala kami itikaf di sana, beliau sore-sore membuka pelajaran sebelum buka puasa. Beliau ceritakan pengalaman malam Lailatul Qadar. Satu malam Syekh ini jalan, dan di jalan mendapati seorang pemuda yang lagi seperti itu, main judi, ya, berbuat dosa. Syekh ini turun dari mobilnya, disamperin, dipanggil pemuda ini, kemudian dinasehati. Wahai pemuda, tidakkah kamu ingat ini malam Lailatul Qadar? Maksudnya malam-malam ganjil, malam utama, ya. Kenapa harus dijelekin? Ramadan itu harus dinodai dengan seperti ini, judi, nenggak botol, ya. Tidakkah kamu ingat ketika istrinya Aisyah minta diajarin doa kalau dapat Lailatul Qadar? Maka saya tidak berlama-lama baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, supaya dosa-dosamu diampuni. Kemudian ditinggal. Ternyata pemuda ini tersentuh hatinya dengan nasihat dari seorang guru besar di Masjid Nabawi. Akhirnya dia baca doa tersebut, minta ampunan. Allahumma innaka afuwun, ya Allah,
engkau maha mengampuni, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai orang yang minta ampun, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Dia baca doa itu. Allahu Akbar. Apa yang terjadi para jamaah? Ketika dia sudah membaca doa ini, hidayah menyapa. Takut, dia tinggalin dosanya, dia pulang. Setelah kejadian malam itu, dia jadi pemuda yang taat kepada Allah. Sholat 5 waktu di masjid berjamaah, bahkan dia rajin belajar. Yang tadinya nggak rajin belajar, malah rajin belajar ilmu agama, ke Masjid Nabawi, ya, ngikutin pelajaran para guru-guru di sana. Karena di Masjid Nabawi itu kan banyak halakoh-halakoh, pelajaran-pelajaran. Mau milih hafalan Quran, apa milih tafsir, apa milih hadis, tinggal pilih, cari. Nah, pemuda ini sejak baca doa itu dia jadi pemuda yang semangat dalam ketaatan. Satu ketika dia datang ke majelis taklimnya Syekh yang menasehati dia malam-malam. Syekh siapa? Syekh Abdul Razak. Dalam keadaan fisik pemuda ini yang sudah berubah. Dulu rambut panjang, aut-autan, sekarang sudah dipotong, sekarang pakai sorban. Ya, orang Saudi kan sering pakai sorban. Dia temui Syekh yang menasehati dia. Syekh, kamu masih kenal nggak dengan saya? Syekhnya lupa-lupa karena penampilannya sudah berubah jadi orang taat. Kemudian kata pemuda ini, Syekh, saya ucapkan terima kasih. Malam itu saya ikuti nasihat Anda untuk baca doa Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka setelah doa itu saya baca, hidayah Allah menyapa saya, dan sekarang saya menjadi pemuda yang taat beragama. Allahu Akbar. Ini cerita langsung kisah nyata yang kami dengar dari Masjid Nabawi. Artinya kita tidak boleh melalaikan walaupun cuma doa. Lihat pemuda itu, dia nggak itikaf, dia nggak ke masjid doa, ya, sholat, baca Quran, enggak. Yang dia mampu cuma doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia baca, Allah kasih keberkahan. Karena pada Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruh, salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu keselamatan sampai terbit fajar, sampai azan subuh. Allahu Akbar. Berkah. Maka bapak-bapak, apa yang kita mampu menghadapi tamu yang agung ini, jangan kita lalaikan. Yang mampu kita lakukan, lakukan. Walaupun sederhana. Lihat pemuda itu sederhana, cuma baca Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Tidak sampai 1 menit, dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk, berubah jalan hidupnya. Nah, ini solusi bagi para karyawan yang shift 3 10 hari terakhir, yang mudik, ya, yang punya kesibukan jual nasi goreng atau apa. Jangan lalaikan walaupun sedikit di malam-malam ganjil, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, cukup mas? Nah, kurang, masih tanya jawab ya, silakan. Alhamdulillah, untuk session yang pertama sudah selesai. Selanjutnya untuk session yang kedua yaitu tanya jawab kepada para jamaah, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibunya yang mempunyai pertanyaan baik secara lisan ataupun tulisan, silakan disampaikan kepada Ustadz. Untuk ibu-ibu, kalau misalkan ada pertanyaan via tulisan bisa disampaikan ke panitia. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mohon penjelasannya, Ustadz.
bagaimana caranya Rasulullah SAW mendapati malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar mempunyai tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa tanda-tandanya? Satu, dia itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar tidak terjadi pada 10 hari pertama atau 10 hari tengah-tengah, tidak, tapi 10 hari terakhir berdasarkan hadis yang tadi kami bacakan. Fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tanda kedua, Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari pada malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang ditekankan lagi malam-malam ganjil. Jadi tanda kedua apa? Pada malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam ganjil dimulai 21, 23, ya, 25, 27, 29. Ini 29 ini sudah kacau-kacaunya kita ini. Ya, betul nggak? Mau pulang malam 29, bikin kue, wah sudah. Makanya dijaga malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tanda kedua. Tanda ketiga, bagaimana caranya kita bisa mendapati Lailatul Qadar? Tanda ketiga, kenali tandanya. Yang ketiga tandanya, pada malam itu tidak terasa panas, tidak terasa dingin, alias damai, sejuk, ya. Panas enggak, dingin enggak, sedang, suasananya kok nyaman gitu. Orang yang sholat, dia merasakan kok enak saya sholatnya malam ini, begitu. Itu tandanya dia mendapati malam Lailatul Qadar. Kok saya doa bisa khusyuk, nangis, biasanya nggak bisa saya, saking enaknya malam itu. Dan itu bisa dirasakan Pak, kalau kita sering di malam-malam ganjil, sering bangun, sering doa, sering baca Quran. Ada malam-malam yang rasanya itu beda. Ada malam-malam ganjil yang memang rasanya beda. Itu ciri keberapa? Ketiga, malam Lailatul Qadar dia tidak panas, tidak dingin. Ciri tanda keempat, malam Lailatul Qadar pagi harinya. Nah, ini nggak bisa diketahui kecuali pagi harinya. Pagi harinya itu matahari sinarnya tidak membuat silau, tidak kuat. Ada sinarnya, cuma tidak kuat. Ada kan pagi baru jam berapa sudah terang kuat banget. Ini enggak, pagi harinya sobi hatta hadal yaum, pagi hari pada hari malam Lailatul Qadar sinarnya tidak terlalu kuat. Ini beberapa tanda dari malam Lailatul Qadar. Coba Pak, coba tahun ini. Kalau kita nggak bisa 10 hari full, minimal yang ganjil-ganjil dipilih. 21, 23, 25, 27, 29. Sholat deh. Walaupun nggak ke masjid, bangun di rumah. Bangunin keluarga, coba sama-sama. Rasakan khusyuk, tenang, hilangin pikiran dunia dulu, hilangin. Jangan kepikiran baju baru, kue, udah hilangin. Yang jual pulsa jangan layanin pesanan pulsa dulu. Fokus malam ganjil buat ibadah. Pasti ada rasa yang beda kalau Anda terbiasa. Ini pertanyaannya, bahwa malam Lailatul Qadar ternyata Rasulullah telah jelaskan tanda-tandanya. Nah, silakan pertanyaan kedua. Untuk selanjutnya Ustadz, dalam rangka menghidupkan malam 10 hari terakhir dianjurkan untuk berzikir, tilawah ataupun sholat sunnah. Pertanyaannya, sholat sunnah apa yang bisa dikerjakan sedangkan kita sudah melakukan sholat tarawih dan ditutup dengan sholat witir? Ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, Anda bisa hidupkan malam itu dengan sholat sunnah yang disebut sholat sunnah mutlak.
Walaupun kita sudah taraweh, sudah witir, boleh sholat sunnah lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tapi tidak ada witir lagi, cuma 2 rakaat, 2 rakaat saja. Nggak usah ditutup pakai witir lagi, karena sholat witir itu cuma 1 kali dalam semalam. Jadi kita bisa semampu kita bangun jam 2, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah sholat ya di awal malam, sudah witir, bangun lagi di tengah malam, sholat lagi 2 rakaat, 2 rakaat, tidak terbatas, berapapun yang kita mampu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi di saat sela-sela itikaf, bangun udah 4 rakaat, capek, istirahat dulu, minum, selingi dengan baca Quran. Baca Quran, sudah mulai ngantuk, tinggalkan, berwudu, sholat, silakan diisi. Yang penting dihidupkan malam itu. Jadi sholatnya disebut sholat sunnah mutlak. Tapi ingat, jangan sholat witir lagi, karena sholat witir itu hanya 1 kali dalam 1 malam. Nah, selanjutnya Ustadz, mungkin masih terkait masalah Lailatul Qadar, cukup banyak sekali Ustadz. Ibadah apa yang harus dilakukan pada bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, ketika seorang wanita sedang haid, Ustaz? Baik, ketika wanita sedang haid, otomatis dia tidak boleh sholat, betul? Karena wanita haid tidak boleh sholat. Apa yang dilakukan ibadahnya ketika dia ingin dapat Lailatul Qadar sementara sedang haid? 1, zikir. Karena wanita haid tidak dilarang untuk zikir. Zikir dengan zikir-zikir yang kita hafal. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, zikir. Yang kedua, doa. Wanita haid tidak dilarang untuk doa, boleh. Kalau sholat nggak boleh, doa. Angkat tangan kita, khusyuk, menangis di hadapan Allah. Yang mungkin kita tidak pernah menangis ketika doa, maka malam-malam Lailatul Qadar kita fokuskan pikiran kita. Kita sesali dosa-dosa kita, ya. Ini ibadah yang bisa dilakukan wanita haid ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia berdoa. Apalagi baca Quran boleh nggak? Baca Quran jangan, ya. Megang Quran tidak boleh, karena wanita haid dilarang megang Quran. Ke masjid boleh nggak? Ikut itikaf di masjid, wanita haid tidak boleh, karena wanita haid tidak boleh masuk masjid, ya. Jadi dia bisa zikir, dia bisa doa, kemudian dia bisa sedekah. Bisa, wanita haid sedekah bisa? Bisa. Tidak dilarang. Ya. Misalkan keluar jam 11, yang lihat ada orang-orang yang perlu dibantu, kasih sedekah, atau habis isya dia sedekah. Mengharapkan malam ini malam Lailatul Qadar, habis isya sedekah, habis tarawih dia sedekah, boleh. Inilah sebagian ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita haid ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. 6. Selanjutnya Ustadz, apakah boleh tidur pada saat kita melakukan iktikaf? Apakah boleh tidur saat melakukan itikaf? Boleh. Setelah itu bangun. Jangan tidur terus. Kalau tidur terus namanya pindah tempat. Di rumah di ranjang, pindah di karpet masjid, itu mah cuma pindah tempat. Tidurnya, misalkan kita ingin sholat malamnya jam 1:30, ya udah, habis isya kalau belum makan, makan dulu. Habis makan mau tidur kayaknya nggak enak, baca Quran dulu. Nanti jam 9, setengah 10 sudah ngantuk-ngantuk, tidur. Lumayan, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2. Bangun setengah 2, 4 jam tidur. Atau 3 jam tidur, bangun setengah 2. Hidupkan sampai jam 4, sampai sahur. Nggak usah tidur lagi karena sudah tidur, ya. Jadi boleh saat itikaf kita tidur, cuma jangan tidur terus. Itu namanya kalau tidur terus apa? Cuma pindah tempat doang, ya. Ini. Nah, selanjutnya Ustadz, bagaimana cara membayar puasa yang ditinggalkan karena nifas? Dibayar qadha ataukah dibayar fidyah? Wanita yang nifas melahirkan, karena melahirkan dia mengeluarkan darah nifas,
Bagaimana puasa yang ditinggalkan? Dibayar qada atau bayar fidyah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wanita nifas itu hukumnya seperti wanita haid. Betul? Wanita nifas hukumnya seperti wanita haid. Wanita haid tidak boleh sholat. Wanita nifas yang melahirkan nggak boleh sholat 40 hari. Wanita haid tidak puasa, wanita nifas nggak boleh puasa. Wanita haid kalau tidak puasa bayar fidyah apa qada? Wanita haid kalau tidak puasa dia bayar fidyah apa mengganti? Bayar hutang di hari lain setelah lebaran, bayar hutang ganti. Begitupun wanita nifas. Kalau dia tidak puasa karena sebab melahirkan, maka dia mengganti puasa yang ditinggalkan di hari yang lain. Pak Ustadz, wanita nifas kan sambil nyusui, habis lahiran kan langsung nyusuin. Berarti dia punya dua keadaan. Keadaan sebagai menyusui, keadaan sebagai wanita nifas. Keadaan nifas disebut keadaan yang melarang puasa. Keadaan menyusui disebut keadaan yang membolehkan berbuka. Kalau bertabrakan antara sisi yang membolehkan berbuka dengan sisi yang melarang puasa, maka yang dimenangkan kondisi yang melarang puasa, yaitu nifasnya. Jadi dia tetap bayar hutang, bukan bayar fidyah. Nah, betul? Nah ini. Jadi kalau bertabrakan antara yang membolehkan dengan yang melarang, yang dimenangkan yang melarang. Contoh bapak-bapak, kalau kita di wajan, tahu wajan? Kuali, daging kambing sama daging babi dicampur, dibikin semur, udah gelap warnanya nggak bisa dibedain. Bapak-bapak, di kuali ini ada yang boleh halal daging kambing dan ada yang haram. Kira-kira sikap yang bagus tetap makan atau ditinggalin semua? Hah? Saya ahli daging pak, saya mah bisa milih. Udah coklat pakai kecap, nggak bisa dibedain. Sikap yang baik, bapak-bapak tetap makan pakai daging yang ada di kuali itu atau nggak usah sama sekali? Karena di sini ada kambing, ada babi, tercampur nggak bisa dibedain. Mana yang dipilih? Yang haramnya yang kita menangin, hati-hati dari babinya, udah tinggalin. Walaupun kita yakin ada daging kambingnya, betul? Nah itu, maka wanita nifas dia bayar hutang, bukan bayar fidyah. Karena kondisi yang melarang itu lebih dimenangkan. Ya. Mungkin yang terakhir Ustadz, jadi Baik. untuk fidyah itu bisa dilaksanakan untuk kasus seperti apa Ustadz? Fidyah itu untuk kasus satu, orang yang sakit berkepanjangan tidak bisa diharapkan sembuh, maka bayar fidyah. Dua, orang tua yang sudah sangat lemah, tidak mampu puasa, maka bayar fidyah. Ini kondisi-kondisi bayar fidyah. Bagaimana wanita hamil menyusui? Kalau wanita hamil menyusui lemahnya terus menerus, dia nggak bisa bayar terus menerus. Tahun ini nyusuin, tahun depan lahirin anak, tahun depan nyusuin lagi. Jadi tiap tahun ngelahirin, nyusuin. Kapan bayar hutangnya? Udah bayar fidyah, karena dia dihukumi orang yang sakit berkepanjangan. Orang sakit yang berkepanjangan tidak bisa diharapkan sembuh, bayar fidyah. Nah itu, ya. Orang yang sakit berkepanjangan, kemudian orang tua yang sudah sangat lemah, kemudian wanita hamil menyusui. Kalau memang hamil menyusuinya itu nyambung terus, itu dia boleh bayar fidyah. Wallahu alam, ini yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini. Ya, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi selaku manusia yang lemah. Billahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Sahrul Fatwa hafizahullah taala. Terima kasih atas nasihatnya dan ilmunya yang cukup banyak, dan tentunya yang menjadi catatan adalah
kepada kita semua bahwa ilmu itu untuk diamalkan. Banyak pertanyaan yang masuk ke panitia, hanya qadarullah memang terbatasnya waktu, jadi tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh Ustadz. Selanjutnya untuk sesuai dengan jadwal yang tadi kita sampaikan, bahwa untuk kesempatan ini ada pemberian santunan anak yatim yang secara jadwal itu ada 4 yayasan. Ya, alhamdulillah Yayasan Yatim Piatu dari keempatnya sudah hadir. Yang pertama Yayasan Gema Insan Amanah Gia, Jalan Raya Lemah Abang, Kampung Rawalintah. Dan selanjutnya Yayasan Yatim Piatu Indonesia Mulia, Perum Gria Asli Blok M, Kelurahan Sumberjaya, Tambun Selatan. Yang ketiga Yayasan Pendidikan Dakwah dan Sosial, Perum PUP Blok 5, Kelurahan Bahagia Babelan, Bekasi. Yang terakhir Yayasan Darul Aitam Dewan Dakwah Pusdiklat Dewan Dakwah, Jalan Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi. Mungkin kepada Ustadz Sahrul Fatwa dan mungkin Bapak Anton dan Bapak Endi Surono dan Bapak Muhtarodin untuk bisa memberikan secara simbolis santunan anak yatim berupa bantuan uang sebesar 5 juta rupiah kepada setiap yayasan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat yayasan tersebut.